Tanggal tak selalu sekedar angka di kalender. Ada hari-hari yang mengingatkan bahwa luka bangsa ini tak hanya dari bencana alam, tapi juga dari bencana buatan manusia. Hari anti narkoba adalah satu di antaranya. Hari ini kita tidak sekedar memperingati Hari Anti Narkoba. Kita merenungi mengapa masih banyak yang terjebak narkoba dan mengapa upaya pencegahan terasa tertinggal dibanding rayuan para bandar. Selamat datang di LP2M Spotlight, peringatan Hari Anti Narkoba bersama saya Kafkafa Alvinuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat luar biasa. Ada Kak Imam Safan Muharik dan juga Kak Safana Najat Muntazeri. Selamat datang Kakak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah baik sekali. Apalagi diundang sama pihak LPM ini, kami sangat luar biasa senang juga. Sungguh terhormat sekali bisa datang di sini. Oke, baik, terima kasih. Kak Safana dan Kak Imam ini kan dari UKM IKPAN ya. Nah, apa sih UKM IKPAN itu? Apa kepanjangannya dan program-programnya itu apa aja? Oke, jadi IKPAN sendiri itu memiliki kepanjangan sebagai Ikatan Kader Penyuluh Anti Narkoba yang disingkat menjadi IKPAN. Iya kan? Nah, di IKPAN sendiri itu adalah sebuah unit mahasiswa yang memang kita berfokus pada kegiatan pencegahan, kemudian penyuluhan terhadap mahasiswa-mahasiswa maupun kepada remaja yang ada di luar sana. Kayak gitu. Jadi kami memang memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya urgensi narkoba pada saat ini. Nih. Di IKPAN sendiri itu kenapa IKPAN ini hadir? Karena kalau menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 di pasal 104 itu di Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, di sini dalam lingkup universitas yang dimaksud masyarakat itu adalah mahasiswa itu. Mahasiswa adalah masyarakat di lingkungan kampus. Dengan hal itu kami ingin memberikan edukasi kepada mahasiswa agar terhindar dari bahayanya narkotika tersebut. Karena apa? Mengacu juga pada Peraturan Wali Kota Surabaya nomor 1 tahun 2025 untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 itu pada pasal 6 huruf C itu mewajibkan pembentukan unit yang menangani program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Meskipun UKM atau yang bisa kepanjangannya itu adalah unit kegiatan mahasiswa, itu adalah bentuk komunitas atau unit pencegahan terhadap narkotika yang ada di Indonesia itu, kami harap IKPAN ini sendiri bisa menjadi UKM, karena sering kita tahu juga di mahasiswa juga kan kurang tertarik atau kurangnya wawasan juga mengenai narkotika. Itu menjadi kendala tersendiri. Terus pada pasal 13 ayat 1 menegaskan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan P4GNPN di daerah. Nah, salah satu partisipasi yang nyata atau implementasi yang nyata di lingkungan kampus itu dengan diadakannya mungkin itu adanya webinar tentang mengenai narkoba itu sendiri. Kalau kita tahu ya, mungkin kalau orang luar kan hanya tahu narkoba tanpa tahu kepanjangan narkoba itu apa kan, mungkin gitu. Narkoba itu aslinya singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang secara tidak langsung itu menyerang sistem saraf pusat, dan akan ketika penggunaan yang berlebihan itu akan menimbulkan kecanduan yang bakal merusak sistem imun dan bisa jadi lebih parahnya akan merusak kinerja otak. Dan kalau lebih parah lagi dengan penggunaan dosis yang over
atau kata lainnya overdosis itu akan menyebabkan kematian. Di IKPAN ini ingin memberikan edukasi kepada mahasiswa itu tersebut. Mungkin untuk penjelasan proker-proker dari IKPAN itu bisa dijelaskan oleh Mbak Savana. Baik, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Imam, dengan itu kesadaran kami sebagai IKPAN itu untuk membuat beberapa program yang sangat relevan gitu ya, dengan baik mahasiswa juga masyarakat. Di antaranya itu kita besok pada saat HANI, itu kita akan mengadakan beberapa lomba. Yang pertama ada lomba poster edukatif tentang bahaya narkoba dan juga video kreatif tentang bahaya narkoba. Selain itu kami juga menyediakan ruang khusus untuk semua kalangan untuk bisa hadir, yaitu di sesi webinar seperti itu. Jadi monggo nanti kakak-kakak teman-teman bisa ikut hadir memeriahkan HANI bersama kami di IKPAN seperti itu. IKPAN ini adalah UKM yang sangat menarik ya teman-teman, sekumpulan mahasiswa yang berfokus pada pencegahan narkoba. Nah, gimana sih cara buat bisa join ke IKPAN dan siapa aja yang boleh kira-kira? Kalau untuk batasan join ke IKPAN itu mentok di semester 4 ya kalau nggak 3 itu mentok. Karena kami mempertimbangkan kalau mahasiswa semester lebih dari semester itu kan banyak kesibukan juga, nggak mungkin juga bisa join secara secara keseluruhan ke IKPAN. Makanya kami memilih dari semester 1 sampai semester 3 lah, semester 3 itu. Dan cara joinnya gampang, setiap tahun kita buka open recruitment yang mungkin nanti bisa dilihat di IG IKPAN, IG-nya IKPAN, terus ada IKPAN Winsa nanti akan muncul di IG. Juga bisa dilihat dari akun TikTok kami juga ada IKPAN Winsa juga. Itu masalah pendaftaran atau open recruitment bisa dilihat di sana gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau join UKM IKPAN bisa langsung dipantau aja ya IG-nya. Ya, betul. Oke, Kak Imam. Kita akan hidup di negara yang penuh ironi. Di satu sisi ganja dianggap sebagai barang terlarang, tapi di beberapa sudut lain ia tumbuh bebas, bahkan dijadikan sebagai sayur atau makanan keseharian. Nah, kakak dari UKM IKPAN tentu tak asing ya dengan kenyataan ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin satu zat bisa dianggap sebagai sayur di suatu tempat, tapi disebut racun di tempat lainnya atau bahkan oleh negara? Baik, mengenai itu memang betul di beberapa di daerah Aceh itu ganja itu memang tumbuh sangat luas ya, dan banyak sekali yang nanam ganja dan dipergunakan untuk menjadi bumbu masakan, khususnya di masakan gulai atau apa. Kalau kita lihat dari itu kan dilihat dari kulturnya ya, mungkin ada manfaatnya juga, tapi kan madorotnya itu lebih banyak kasihnya. Zat-zat yang terkandung di dalam ganja itu banyak sekali ketika digunakan dengan jangka waktu yang lama, itu akan menimbulkan kerusakan yang sangat signifikan dalam tubuh kita. Itu kadang budaya itu atau culture itu tidak sejalan dengan hukum Indonesia. Praktek seperti itu dalam masa sekarang itu sudah dilarang secara hukum. Kalau kita lihat jenis-jenis narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu di golongan 1 atau golongan yang paling berbahaya yang tidak boleh digunakan itu ganja termasuk dalam golongan 1 gitu kan. Secara tidak langsung, kenapa negara melarang ganja? Karena kalau diuji lagi, di dalam ganja itu banyak zat adiktif yang membahayakan bagi tubuh. Seperti itu. Oke, berarti ada perbedaan persepsi ya. Betul. Antara kebiasaan, cultural sama hukumnya. Iya, betul. Oke, Kak Savana.
Angka tak pernah berbohong ya. BNN, Badan Narkotika Nasional, mencatat pengguna narkoba terbanyak justru datang dari usia muda atau remaja, bahkan ke anak-anak. Nah, padahal edukasi anti narkoba sudah bertahun-tahun digaungkan. Apa yang menurut kakak selama ini luput dari kampanye kita? Oke, pertanyaannya sangat relate ya. Memang benar bahwasanya di BNN itu pada usia 15 sampai 24 tahun dan usia 59 sampai 64 tahun itu mengalami peningkatan kasus yang terkena narkoba. Nah, di situ kita bisa garis bawahi kenapa sih kok mahasiswa itu ataupun remaja itu terkena narkoba. Itu mungkin karena kita sudah mengedukasi nih, tapi kita tidak memberikan ruang untuk mereka didengar. Seperti itu. Jadi kita memang ada memiliki program-program mengedukasi kepada mereka. Seperti di program IKPAN itu ada program Goes to School. Jadi kita ke sekolah-sekolah, kemudian memberikan penyuluhan kepada mereka. Tapi kami juga memberikan tempat untuk mereka mendengarkan dan mereka berdaya. Di situ kami memiliki program Panjal atau penyuluhan anak jalanan. Di situ kami memberikan penyuluhan, lalu kami juga memberikan tempat untuk mereka didengarkan. Dan kita juga memberikan kayak workshop seperti seminar, workshop seperti meronce dan merajut dan lain-lain. Jadi kesimpulan yang dapat kami hasilkan dari beberapa studi kasus yang terjadi adalah kita akan lebih membuka tempat untuk mereka didengarkan, bukan hanya mendengarkan, kita menyuluh, seperti itu. Oke, berarti solusinya itu mereka butuh tempat untuk didengarkan ya. Oke, baik. Oke, kita beralih ke Kak Imam. Kita sering nih ya kan dengar kalimat kayak coba sekali deh, nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, tapi biasanya jadi coba itu kan nanti bisa jadi biasa, terus lalu jadi kebutuhan gitu kan ya. Nah, menurut kakak, kenapa anak muda hari ini tuh mudah sekali tergelincir dalam logika berbahaya itu? Baik, mudahnya tergelincir biasanya anak-anak muda itu pertama dari pergaulan mereka. Dari pergaulan mereka dia mungkin dicekoki diajari untuk menggunakan barang-barang yang terlarang itu. Nah, dari situ akan menimbulkan tingkat penasaran tinggi kan. Oh, gimana sih ya, makanya dia mungkin mencoba-coba atau bagaimana sampai menjadi pengguna. Itu suatu yang harus kita hindari gitu, pergaulan bebas itu. Yang kedua, ketika kenapa gampang sekali tergelincir, kalau kita lihat dari segi agamanya itu biasanya pemuda-pemuda yang melakukan hal tersebut itu jauh dari Tuhannya gitu. Itu seperti suatu realita yang sangat memprihatinkan gitu kan bagi anak-anak muda, bagaimana negara itu membutuhkan anak-anak muda yang produktif. Dengan anak-anak muda banyak yang tergelincir dengan hal itu, maka generasi Indonesia ke depannya itu akan rusak juga. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Pertama, pemahaman mengenai bahayanya narkoba itu sendiri kepada kaum-kaum muda, baik itu yang berada di kampus, di masyarakat luas, maupun khususnya itu bagi anak-anak jalanan yang kurangnya pendidikan, kurangnya wawasan. Kita harus membuka wawasan bagi mereka agar tidak mendekat ke dalam dunia malam tersebut, dunia yang sangat susah dan sangat berbahaya gitu bagi Indonesia ke depannya gitu. Berarti faktornya itu memang dari pergaulan ya? Ya, karena biasanya yang tampaknya ringan itu malah sering kali justru yang menghancurkan gitu ya. Oke, kita beralih ke Kak Savana. Sekarang kan banyak perempuan yang menggunakan narkoba bukan karena ingin, tapi karena lari, ya kan? Ya, mungkin lari dari luka, dari tekanan, ataupun dari relasi yang menyiksa. Nah, Kak, apakah perempuan cukup mendapat ruang untuk pulih dan dikuatkan? Oke, baik. Pertanyaan pas ya, karena saya sendiri juga perempuan, ya kan? Nah, di sini perempuan itu kurang mendapatkan ruang yang aman untuk mereka, bahkan setelah mereka selesai dari narkoba mereka, bahkan setelah mereka rehabilitasi, sudah dinyatakan mereka menjadi manusia pada umumnya gitu kan. Jadi perempuan itu kurang mendapatkan ruang untuk pemulihan karena adanya stigma
adanya stigma dari masyarakat setempat. Kalau misalnya laki-laki itu merokok masih oke lah ya, karena umum. Tapi kalau perempuan merokok itu tidak umum. Sama seperti narkoba, walaupun keduanya tidak umum, tapi stigma yang didapatkan oleh wanita itu lebih besar. Kayak gitu. Seperti aib gitu ya? Iya, betul. Seperti aib yang sangat itu mengakar sampai 7 turunan tuh kayaknya. Saking aibnya. Nah, padahal kita sebagai ini juga saya memberikan edukasi kepada semuanya bahwasanya sebagai sesama wanita terutama ya, mari kita saling menguatkan satu sama lain. Bahwasanya orang yang sudah selesai dari kasus narkobanya itu butuh tidak hanya rehabilitasi medis tapi juga dukungan baik sosial maupun mental dari orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Oke, baik. Berarti ketika luka perempuan itu sering disebut sebagai aib, maka narkoba itu kan menjadi pelarian yang sunyi gitu kan. Berarti kita harus saling menguatkan gitu kan. Oke, Kak Imam. Kita punya undang-undang narkotika, kita punya BNN, Badan Narkotika Nasional, dan kita juga punya penyuluhan dan edukasi. Nah, tapi angka penyalahgunaan tak kunjung turun gitu kan. Apakah menurut kakak penanganan kita selama ini terlalu fokus pada gejala bukan akar? Kalau kita melihat BNN pun berusaha, sangat berusaha ya untuk menanggulangi bencana bahayanya narkoba ini. Penggunaan narkoba yang semakin tinggi khususnya di kaum muda itu, BNN pun berusaha untuk menghapus dari akar-akarnya dengan cara itu menumpas semua pengedar dan sindikat-sindikat yang berani mengedarkan narkoba di Indonesia. Untuk menumpas secara akar-akarnya itu agak sulit. Pasti itu terdapat suatu sindikat, itu pasti akan ada backingannya. Mau tidak mau kita harus sampaikan di sini. Itu kalau dicari sebagai secara detail itu pasti ada oknum yang melindungi, mungkin entah itu dari oknum pemerintah ataupun oknum keamanan negara ataupun mungkin ada oknum kepolisian juga kan. Banyak kasus, mungkin bisa dicari juga nanti oleh teman-teman di tahun 2023 ataupun berapa tahun belakang itu pasti ada oknum-oknum yang ketangkap mengenai membantu sindikat narkoba gitu. Itu kalau masalah untuk pengakar menumpaskan secara akar-akarnya, BNN itu udah berusaha gitu. Nah, pesan kami untuk pemerintah khususnya itu tidak pandang bulu dan bersikap tegas untuk menghukum oknum-oknum baik itu yang ada berada di pemerintahan ataupun oknum-oknum yang ada di aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Itu harus dihukum apabila dia salah dan membantu peredaran narkoba di Indonesia itu harus dihukum dengan sangat berat. Kita ketahui bahwa isu-isu yang mengenai hukum kayak hukuman mati pada pengedaran untuk pengedar atau bandar-bandar narkoba itu sangat susah kita tegakkan gitu. Kita juga ketika apabila hukum itu ditegakkan atau dibuat, maka bisa jadi bisa mengurangi angka bandar yang ada di Indonesia. Tapi kita terhalang oleh HAM, itu yang paling susah. Antara itu, karena kan kalau dilihat dari hak asasi manusia itu menghilangkan nyawa seseorang kan termasuk dalam HAM gitu kan. Itu sulitnya hukum yang ada di Indonesia itu. Dan saran juga bagi pemerintah untuk menyediakan satgas anti narkoba, baik itu di pemerintah pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan baik di RW, RT, dan khususnya di universitas, sebagai kan mahasiswa sendiri kan sebagai agen perubahan yang digembar-gembarkan menjadi agen perubahan, itu harus kita bina. Jangan sampai mahasiswa yang kita harapkan menjadi agen perubahan malah juga terjerumus ke dalam bahaya, ke dalam
kehidupan narkoba itu kan sangat disayangkan. Nah, itu kan menjadi pikiran kita semua, dan harus kita sama-sama lah, dari pemerintah juga mendukung, dari pihak masyarakat juga harus melek atau terbuka tentang bahaya narkoba itu. Oke, benar. Memang terkadang kalau kita sibuk menutup lubang gitu kan, tapi kita lupa bahwa tanahnya itu terus longsor gitu kan ya. Nah, maka kita harus berani untuk terus bersuara gitu kan ya. Betul. Nah, oke. Kak Savana, pernahkah kakak mendampingi seseorang yang sedang berjuang lepas dari ketergantungan narkoba? Kalau iya, hal apa yang paling menyentuh selama proses itu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya bukan sosok yang terlibat langsung untuk mendampingi orang yang terjerat dengan kasus narkoba, tapi saya melihat perjuangan orang lain yang berusaha untuk menyelamatkan dia dari narkoba. Nah, di situ saya dalam prosesnya berarti saya pihak ketiga ya. Itu saya melihat bahwasanya memang orang-orang yang seperti itu butuh dukungan, dan hal yang menyentuh adalah keputusasaan yang ada di dalam diri mereka, karena mereka sudah dihukum nih dengan hukum, mereka masuk penjara, tapi ketika mereka keluar ataupun ketika mereka di dalam penjara itu mereka juga dihukum oleh orang-orang di sekitar mereka, baik dari keluarganya nanti ya, kemudian dari lingkungan rumahnya juga. Jadi mereka seperti akan pasrah dengan kehidupan, mereka ingin mati saja. Dan ini peran yang sulit untuk orang di sekitarnya. Harus ada orang yang sadar bahwa mereka itu butuh diselamatkan, bahwa mereka itu masih bisa berdaya untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Karena kalau mereka dibiarkan di dalam jurang seperti itu tidak akan ada habisnya. Jadi mereka harus diselamatkan. Yang paling menyentuh adalah perjuangan dari sosok orang ini yang berusaha untuk menyembuhkan si pecandu narkoba itu, dimana dia walaupun bukan keluarganya ya, dia bukan keluarga intinya, tapi keluarga di sekitarnya yang memiliki kesadaran penuh sehingga dia bisa melewati melewati kenarkobaan itu, sehingga dia bisa lolos dan direhabilitasi, kemudian kembali kepada keluarga dengan aman. Itu adalah kekuatan ikhlas yang luar biasa, bukan dari keluarga inti tapi keluarga besarnya dia. Seperti itu. Berarti pada intinya kayak kita tuh harus terus merangkul, menemani kayak gitu kan orang-orang yang ketergantungan dengan narkoba. Iya, betul. Tidak bisa dibiarkan saja. Harus ada yang aware seperti itu. Oke. Kak Imam, ada yang kecanduan narkoba karena tekanan akademik, ada yang karena masalah keluarga ataupun karena pergaulan. Nah, menurut kakak, mana yang paling sering mendorong anak muda ke arah itu? Kalau dilihat dari by data ya, kebanyakan itu tentang masalah kehidupan dia, baik itu keluarga ataupun di dalam kampus sendiri. Itu dalam hal ini kadang mahasiswa zaman sekarang itu, apalagi Gen Z ya, itu gampang baper gitu kan, gampang bawa perasaan. Itu yang sangat sulit. Kalau kita lihat zaman-zaman dulu itu betapa kuat mentalnya tuh mental baja. Sedangkan zaman sekarang itu kena masalah sedikit pikirannya bundir, kena masalah sedikit itu kepingin nyari cara singkat gitu untuk terhindar dari masalah itu. Padahal kalau kita lihat kalau melihat dengan cara medisnya kan gitu, kalau mereka menyalurkan kepenatan kehidupannya itu dengan cara narkoba, mungkin akan hilang sedikit, karena sedikit dan sebentar gitu, tapi tidak bisa menghilangkan akar permasalahan kehidupan mereka gitu. Mungkin solusinya kalau emang merasa capek dengan kehidupan yang ada, itu harus mencari suatu kegiatan yang lain yang positif. Banyak kok yang kegiatan positif yang bisa kita lakukan ketika kita sedang stres gitu kan. Mungkin yang
memiliki hobi main futsal, bisa main futsal, yang badminton gitu kan. Kalau segi agamanya juga bisa kita kaitkan, mungkin kalau stres kita bisa melakukan sholat tahajud mungkin, atau sholat taubat. Mungkin bisa jadi masalah yang kita timbul kepada kita itu hasil dari dosa-dosa yang kita lakukan gitu kan. Makanya itu mungkin dan bisa kita melakukan tadarus Al-Quran secara tidak langsung. Al-Quran sebagai obatnya hati gitu kan, secara tidak langsung. Itu ada pepatah atau enggak kata-kata lah, itu bahwasanya apabila kita memiliki Allah akan membantu kita, intinya seperti itu. Oke. Berarti itu kan membuktikan satu hal bahwa bahaya narkoba itu tak berdiri sendiri, ya kan? Iya, betul. Ia bersandar pada celah-celah yang kita abaikan. Betul. Nah, solusinya harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Betul. Oke, baik. Kak Savana, menurut WHO, kecanduan adalah penyakit mental, bukan sekedar kriminalitas. Tapi di masyarakat, mereka tetap disebut pecandu, sampah, atau bahkan gagal, kayak gitu kan. Apa yang kakak ingin ubah dari cara kita melihat mereka? Oke, berarti itu berkenaan dengan stigma ya. Sebenarnya menurut saya stigma ini adalah dua mata pisau. Jadi dia memiliki sisi positifnya. Ketika stigma itu hadir di masyarakat, masyarakat itu yang akan menggunakan narkoba itu akan takut. Kenapa? Karena kena stigma. Tapi di sisi lainnya dia akan menghadirkan sisi negatifnya. Ketika orang-orang yang sudah selesai dari narkoba itu, mereka akan tetap terkena stigma tersebut, tetap terkena sampah, gagal, orang-orang buangan dan sebagainya. Jadi itu adalah stigma masyarakat yang sebenarnya memiliki dua sisi mata pisau. Nah, menurut saya yang ingin saya ubah kepada masyarakat adalah mari kita pisahkan antara kedua hal itu. Ketika kamu ingin stigma negatif tentang narkoba, silahkan, tapi jangan beri stigma negatif pula kepada orang-orang yang sudah selesai dengan narkoba. Karena untuk menjadi sosok yang selesai dari narkoba itu butuh banyak sekali proses. Ada rehabilitasi, kemudian nanti ada di kotanya masing-masing itu ada pemberdayaan, kemudian perlu 4 bulan lamanya hingga dia itu benar-benar bisa lepas dari pengawasan BNNP ataupun BNNK dari kota ataupun kabupaten, sehingga perlu ditekankan kepada masyarakat bahwasanya ini adalah hal yang berbeda antara orang-orang yang ingin mencoba ya dosisnya antara 5 kali pakai dalam setahun, atau orang yang sudah selesai pakai narkoba itu setelah dia keluar dari sel lapas 4 bulannya, seperti itu. Oke. Kita tak bisa menyembuhkan seseorang dengan menjauhinya ya. Kita harus merangkul, menemani, dan memberi pandangan yang positif pada intinya. Oke. Kak Imam, jika kakak diberi kekuasaan membuat satu program anti narkoba untuk generasi muda, apa yang akan kakak bangun pertama kali? Kalau satu program itu sebenarnya itu tidak cukup ya untuk mengenai narkoba itu. Mungkin saya akan memaparkan beberapa kegiatan atau rancangan-rancangan yang bisa mungkin sebagai inspirasi, mungkin bisa dilakukan di kampus atau di BNN pusat maupun provinsi gitu. Pertama, ketika saya berharap pertama itu IKPAN menjadi UKM lagi karena bisa memudahkan untuk hal itu. Pertama, kita mendorong rektorat khususnya di UINSA ini agar melek atau terbuka dengan pandangan bahayanya narkoba dan harus dibentuknya unit siaga pencegahan mengenai narkoba ini. Yang pertama itu bisa mendorong rektorat untuk bekerja sama dengan BNN melakukan suatu program yang positif lah. Terus bagi kami juga mempunyai rancangan ketika udah menjadi UKM lagi, itu kami ingin membuat webinar dengan skala besar. Maksudnya seluruh pesertanya itu seluruh mahasiswa UINSA. Mengenai apa? Pertama, webinar pertama itu mengenai bahayanya narkoba itu. Karena apa?
realita yang ada pada mahasiswa zaman sekarang, kurangnya pemahaman mengenai narkoba itu. Mungkin yang kita ketahui narkoba itu hanya barang yang terlarang, itu kan, tanpa mengetahui efek sampingnya apa-apa. Mengetahui efek samping yang dihasilkan dari penggunaan itu. Pertama, kita membuat webinar itu. Yang kedua, webinar mengenai pergaulan bebas. Ini sangat penting untuk realita anak generasi muda zaman sekarang, karena kebanyakan suatu pelanggaran itu timbul pada dihasilkan dari pergaulan bebas gitu kan. Itu sebagai penumpasan akar permasalahan agar mahasiswa generasi muda ini tidak terjerat dalam bahayanya dunia narkoba itu. Kedua, kita bisa bekerja sama dengan BNN-P khususnya, itu mengadakan cek positif atau tidaknya mahasiswa itu terkena narkoba atau tidak. Ini bukan menjadi untuk mendiskriminasikan suatu kampus ya, bukan. Itu menjadi suatu terobosan yang sangat bagus kalau kita lihat dari segi positifnya. Itu ketika udah ketahuan siapa aja yang positif, siapa aja yang negatif. Yang positif itu agar bisa kita melakukan rehabilitasi dan pembinaan agar bisa cepat sembuh dan tidak memakai barang-barang yang haram itu lagi gitu. Mungkin kalau sekarang kan berpikiran ketika kita mengadakan hal-hal seperti itu, apalagi petinggi universitas kan tidak mau, takut nama besarnya tercorengkan, kebanyakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat positifnya, itu bakal ada dampak yang sangat besar baik di wilayah universitas maupun bagi keberlangsungan pembentukan generasi muda yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk menjadikan Indonesia Emas 2045 itu. Baik. Oke, suara anti narkoba memang perlu digaungkan ya. Iya, nah, hal itu bisa dimulai dari pergerakan-pergerakan yang dirancang, yang disebutkan oleh Kak Imam tadi. Baik, untuk Kak Savana, kadang kita terlalu fokus pada yang tersesat, tapi kita lupa pada yang rapuh, ya kan? Apa upaya preventif yang menurut Kakak paling efektif untuk mencegah anak muda jatuh ke narkoba? Oke, baik. Upaya preventif yang sangat dapat relevan dengan anak muda saat ini adalah dengan apa? Dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan pendidikan, karena seperti katanya Nelson Mandela ya, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Dan yang kedua adalah kita membangun daya tahan psikologisnya anak muda, seperti yang tadi udah diberikan sama Mas Imam. Betul sekali, anak muda sekarang itu sangat rentan daya tahan psikologisnya. Mereka memang cerdas, tapi mereka rapuh, dan mereka juga tahu caranya lari, tapi mereka tidak tahu caranya berhenti. Mereka selalu mengejar apa itu FOMO lah, apalah, tapi mereka tidak bisa berdamai dengan diri mereka sendiri, kayak gitu. Mereka menemukan apa yang terjadi di luar, tapi tidak menemukan apa diri mereka sendiri, seperti itu. Oleh karena itu kita ingin dengan membangun dua hal tersebut, ya, yang dimana kedua hal tersebut itu ada di IKPAN, dengan membangun apa tadi, pendidikan, dengan memberikan penyuluhan edukasi kepada para kader kita, kemudian untuk diberikan kepada orang lain. Dan yang kedua adalah daya tahan psikologis, karena kebetulan banyak ya dari komunitas IKPAN sendiri itu adalah anak psikologi. Jadi kami memang lumayan menekankan pada hal mental health kami sendiri. Seperti kami juga akan mengadakan program-program seperti IKPAN Healing Day, kami ada. Lalu kegiatan positif seperti bermain badminton, lalu apa. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk membangun daya tahan psikologis seseorang. Seperti itu. Jadi kami IKPAN itu hadir sebagai komunitas yang akan merangkul semua orang, semua mahasiswa, semua masyarakat, tanpa membuat mereka merasa terkhotbah, seperti itu. Baik, berarti pada intinya menjaga sebelum luka, mencegah sebelum jatuh, gitu ya. Oke. Baik pemirsa, mungkin dari Kakak Imam dan Kakak
Savana bisa memberikan sepatah dua patah kata kepada pemirsa hari ini. Silakan. Baik. Kalau sepatah dua kata ya, hindarilah narkoba sejak dini. Jangan sampai narkoba itu merenggut masa depanmu. Itu saja. Kalau dari saya, kalau Anda sedang merasa terluka, berarti itu tandanya Anda sedang tumbuh. Tapi kalau Anda merasa bahwasanya saat ini Anda ingin beralih kepada narkoba, itu tandanya Anda sedang tumbang dengan kesadaran penuh. Baik pemirsa, kita sudah banyak mendengar hari ini tentang bahaya narkoba yang tak pilih korban, tentang upaya yang terus dilakukan meski terkadang terasa sendirian. Tapi percayalah, perubahan selalu dimulai dari segelintir orang yang berani berkata tidak, yang tak takut beda, yang tak takut dicibir, yang tak takut dijuluki sok suci, karena mereka tahu lebih baik dibilang ketinggalan zaman daripada kehilangan masa depan. Semoga peringatan ini bukan sekedar seremonial tahunan. Semoga kita tak hanya waras dari narkoba, tapi juga waras dari budaya abai. Saya Kafkafa Alvinuri, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.